Apa kabar kalian malam ini? Apakah tidur kalian nyenyak? Mimpi kalian indah? Malam ini saya akan melanjutkan kisah horor Kutukan Mbau Reksa. Siapkan dirimu, karena ceritanya akan semakin indah dan romantis. Harry terbangun dengan perasaan tak tenang setelah mimpi aneh yang mengganggunya tadi malam. Pagi itu, setelah membasuh wajah dan berusaha menenangkan diri, ia memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya di desa. Meski perasaan gelisah terus mengusiknya, ia ingin mendalami lebih jauh tentang hubungan penduduk desa dengan pohon tua itu, terutama setelah pertemuannya dengan Ibu Salsa yang menyiratkan bahwa pohon itu menyimpan lebih banyak rahasia gelap daripada yang ia kira. Di tengah pencariannya, ia mendengar bisikan samar yang seolah berasal dari dalam hutan. "Harry." Bisikan itu, meskipun lemah, begitu jelas memanggil namanya, menambah rasa takut yang sudah memenuhi hatinya. Bisikan itu terdengar seperti panggilan seorang anak kecil yang meminta tolong, memohon agar ia mendekat. Perlahan namun pasti, Harry mengikuti suara itu, yang membawanya semakin dekat ke pohon tua di hutan. Meski awalnya ragu, rasa penasaran dan tekad untuk mengungkap misteri ini terus menguat. Setibanya di dekat pohon, ia merasa hawa dingin menyelubungi tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Pada saat itulah ia melihat Pak Rijal yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan pohon. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari yang ia lihat sebelumnya, dengan kerutan-kerutan yang menandakan ketakutan dan kesakitan yang terpendam lama. "Kenapa kau masih di sini, Harry?" tanya Pak Rijal dengan suara serak yang dipenuhi kecemasan. "Pohon ini bukan tempat untuk orang luar. Kau akan terjebak dalam kegelapan jika terus mendekatinya." Namun, sebelum Harry sempat menjawab, ia melihat sekelompok penduduk desa lainnya berdiri tidak jauh darinya, memperhatikan dengan tatapan kosong dan menyeramkan. Mereka tampak seakan sedang menunggu sesuatu, atau mungkin menunggu perintah dari Pak Rijal, seolah-olah ia adalah pemimpin dari suatu ritual rahasia yang hanya mereka ketahui. Pak Rijal akhirnya mendekat dan berbisik pada Harry, "Pergilah nak, pergi sekarang sebelum kau menjadi bagian dari pohon ini selamanya." Setelah peringatan Pak Rijal, Harry merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan oleh penduduk desa. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa semua penduduk desa tampak begitu ketakutan dengan pohon itu? Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Ia memutuskan untuk diam-diam mengamati gerak-gerik Pak Rijal. Saat malam semakin larut, ia melihat Pak Rijal keluar dari rumahnya dengan mengenakan pakaian tradisional desa, berjalan menuju hutan bersama beberapa penduduk lainnya. Harry mengikuti mereka dari kejauhan, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Di tepi hutan, mereka berhenti di bawah pohon besar, tempat yang tampaknya sudah dipersiapkan dengan lampu-lampu minyak yang berderet di sekelilingnya. Di sana, Harry melihat bahwa mereka membawa sesajen dan berkas-berkas dupa yang dinyalakan, menciptakan aroma menyengat yang menyebar ke seluruh penjuru hutan. Pak Rijal mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dipahami oleh Harry, sementara para penduduk mengangguk pelan dan memejamkan mata mereka, seakan-akan mereka tenggelam dalam trans. Tiba-tiba
Harry melihat sesosok bayangan besar muncul dari dalam pohon. Sosok gelap yang tampak lebih dari sekadar bayangan biasa. Bayangan itu menyerupai siluet manusia dengan mata yang bersinar merah, menatap tajam ke arah Pak Rijal dan para penduduk. Harry bergidik, berusaha menahan napas agar tidak terdengar. Mimpi buruk yang selama ini ia alami mendadak terasa nyata. Mbau Reksa, roh penjaga pohon itu, ada di hadapannya. Di sela-sela bayangan pohon, Pak Rijal mengangkat tangannya ke arah roh itu dan berkata, "Kami memenuhi kewajiban kami, wahai penunggu desa ini. Terimalah persembahan ini dan lindungi kami dari mereka yang datang untuk merusak keseimbanganmu." Namun, saat Harry menyaksikan ritual itu, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan sekadar ritual persembahan. Ini adalah penyerahan jiwa, sesuatu yang lebih jahat dan kejam daripada yang ia bayangkan. Ketika Harry kembali ke rumah Pak Rijal, pikirannya dipenuhi oleh kengerian yang baru saja ia saksikan. Ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi aman di desa ini. Semakin lama ia tinggal, semakin besar kemungkinan ia menjadi target berikutnya dari ritual itu. Keesokan paginya, Ibu Salsa mendatangi Harry. Dengan suara lembut namun penuh dengan kekhawatiran, ia memperingatkan Harry bahwa pohon itu menginginkan jiwanya. Ibu Salsa bercerita bahwa setiap kali seseorang dari luar desa datang dan mencoba mendekati pohon, Mbau Reksa akan menuntut jiwanya sebagai harga untuk menjaga keseimbangan desa. "Kau sudah terlalu dekat, Harry. Pohon itu telah memilihmu," kata Ibu Salsa dengan nada sedih. "Pergilah sebelum semuanya terlambat." Namun, sebelum Harry sempat memutuskan untuk pergi, ia dikejutkan oleh kedatangan beberapa penduduk desa yang membawa tali dan peralatan lainnya. Mereka menyekapnya, mengikat tangannya, dan membawanya ke dalam hutan, langsung ke arah pohon tua yang menakutkan itu. Mereka mempersiapkan Harry sebagai persembahan berikutnya, dengan Pak Rijal sebagai pemimpin ritual. Harry terjerat dalam kegelapan, tubuhnya terikat erat dengan tali kasar. Desakan bisikan angin malam yang sepi hanya menambah ketegangan yang ia rasakan. Di sekelilingnya, para penduduk desa berdiri seperti patung. Wajah mereka dingin dan tanpa ekspresi, seakan-akan mereka tak lagi manusia. Semua mata mereka tertuju pada pohon besar yang ada di depan, seolah pohon itu adalah pusat dari dunia mereka. Pak Rijal dengan ekspresi khusyuk namun penuh kecemasan mengangkat tangannya. Mantra yang keluar dari mulutnya terdengar seperti sebuah lagu yang berulang-ulang, membentuk pola yang aneh dan menggetarkan. Harry bisa merasakan hawa dingin yang semakin menyelimuti tubuhnya. Dan tiba-tiba dia merasa seperti ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam pikirannya. Suara yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari dalam pohon itu. Mbau Reksa. Itulah nama yang terus bergema dalam pikirannya, seperti mantra yang menuntunnya menuju takdir yang tak bisa ia hindari. Seiring dengan itu, ia merasakan tubuhnya seperti terlepas dari kontrol, seolah-olah roh itu telah merasuki tubuhnya, menggerakkan dirinya tanpa izin. Semua usaha untuk melawan terasa sia-sia, seolah-olah ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya yang mengendalikan segalanya.
Pak Rijal kemudian mendekat, wajahnya tampak berseri-seri, namun dengan tatapan yang penuh ketakutan. "Harry, inilah jalanmu. Terimalah pengorbanan ini. Kamu akan menjadi penjaga yang baru, penjaga yang akan melindungi desa ini. Pohon ini membutuhkanmu, dan kau tidak bisa lari dari takdir ini." Perasaan tak terkatakan menghantam Harry. Tubuhnya bergetar dan matanya berputar ke arah penduduk desa yang kini semuanya menunduk, seolah memberikan hormat kepada sesuatu yang tidak terlihat. Semua ini adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Dan dalam sekejap, Harry menyadari bahwa ia telah terjebak dalam takdir yang lebih kelam daripada yang bisa ia bayangkan. Pohon itu, Baureksa, bukan hanya penjaga desa, tetapi juga penguasa yang tak terikat oleh hukum duniawi. Semua yang datang untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya akan dipilih sebagai pengganti penjaga sebelumnya. Sebuah siksaan yang harus mereka terima. Harry bukan lagi sekadar saksi, tetapi korban yang sudah dipilih. Dengan napas yang terengah-engah, Harry mencoba berontak, tetapi tubuhnya terasa berat dan kaku, seolah terikat oleh kekuatan gaib yang mengendalikannya. Di depannya, pohon besar itu mulai memancarkan cahaya yang aneh, memancar dari celah-celah rantingnya. Seketika, bayangan sosok besar muncul dari dalamnya, menatap Harry dengan tatapan yang tidak manusiawi. "Baureksa," bisik Harry dalam hatinya, menyadari bahwa ia kini berhadapan langsung dengan roh yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita. Tapi bukan hanya itu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mata Harry terbelalak saat ia menyadari bahwa bukan hanya tubuhnya yang terikat pada takdir pohon itu, tetapi pikirannya juga perlahan-lahan mulai terhubung dengan roh yang menunggu di dalamnya. Semua ingatannya, kenangan tentang keluarganya, tentang jurnalisme yang ia jalani, bahkan mimpi-mimpi tentang desa ini, mulai memudar, digantikan oleh visi dan bayangan yang tidak bisa ia kontrol. Pohon itu, atau lebih tepatnya roh yang ada di dalamnya, mulai berbicara kepadanya dengan suara yang menggema di dalam kepalanya. "Aku adalah bagian dari desa ini. Aku adalah roh yang mengikat waktu dan kehidupan mereka. Sekarang, kau adalah bagian dari aku." Rasa takut yang luar biasa menguasai Harry. Ia mencoba untuk berteriak, namun suaranya terperangkap di dalam dada. Bagaimana bisa dia melarikan diri dari sesuatu yang mengikatnya lebih dalam dari tubuhnya sendiri? Di saat yang sama, ia mendengar suara yang datang dari dalam dirinya. Sebuah suara yang familiar, yang ia kenal sebagai dirinya sendiri. Suara yang berkata bahwa ia kini bukan lagi Harry yang dulu. Ia adalah bagian dari pohon ini. Di saat-saat terakhir, Harry menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia telah menjadi bagian dari pohon yang begitu besar dan penuh kekuatan itu. Baureksa, roh yang kini menguasai tubuhnya, mulai merasuki seluruh eksistensinya. Semua kenangan masa lalunya dan segala hal yang ia anggap sebagai dirinya lenyap dalam gelap. Yang tersisa hanya kekosongan dan kedalaman yang menakutkan. Pohon itu kini menjadi bagian dari dirinya, berbicara melalui bibirnya. "Kami akan menunggu, Harry. Kami akan menunggu mereka yang datang untuk menggali lebih dalam, seperti yang kamu lakukan. Kami akan menunggu mereka untuk menjadi bagian dari kami."
Seiring dengan kata-kata itu, Harry merasakan tubuhnya mulai berubah. Ranting-ranting pohon seakan-akan muncul dari dalam kulitnya, menembus dagingnya dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ia berteriak, namun suaranya tak terdengar, terperangkap di dalam hutan yang sunyi. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, dan saat itu juga Harry merasa seolah-olah ia telah menjadi bagian dari pohon itu selamanya. Beberapa waktu setelah kejadian itu, penduduk desa kembali ke kehidupannya yang biasa. Mereka hidup dalam ketenangan yang ditemani oleh keberadaan Baureksa, roh yang menjaga mereka dari segala ancaman. Tetapi di bawah tanah, jauh di dalam hutan yang kini lebih gelap dari sebelumnya, Harry yang kini telah menjadi bagian dari pohon itu menunggu untuk mereka yang akan datang. Mereka yang tidak tahu bahwa mereka adalah bagian dari takdir yang sudah ditulis. Ingatlah, di balik heningnya kegelapan, selalu ada sosok yang menunggu waktu yang tepat untuk menarikmu ke dunia mereka. Sampai jumpa di kisah romantis berikutnya, hanya di Lambu Raseh.